Salam, salam jumpa lagi dalam saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Saya Yohana Matantu Sara, warga PKLU Mentari Kasih dari GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Kuasa-Mu dan Hamba-Mu-lah hendak kami sabar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam pastilah mati dipendam, supaya tubuh dan sekar di panas surya membakar, berbuah tuayan pun besar. Pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan, yaitu dari Galatia 4 ayat 12 sampai yang ke-16. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa kekasih sudah membangunkan kami dari tidur nyenyak kami semalam hingga saat ini kami dimampukan untuk membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca ini, demikian juga yang senantiasa kami baca dan dengarkan tiap saat, diam di dalam hati kami, agar kelak kami dapat menjadi pelaku firman yang benar dalam kehidupan beriman percaya kami kepada-Mu Bapa. Ampunkan salah dosa kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada Minggu Paskah kedua dari Galatia 4 ayat 12 sampai yang ke-16 yang judulnya Ingatlah akan hubungan kita yang semula. Aku minta kepadamu saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah ku alami sesuatu yang tidak baik dari kamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu karena penyakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian, keadaan tubuhku itulah yang merupakan pencobaan bagi kamu. Tidak kamu anggap sebagai sesuatu yang hina dan menjijikkan. Namun kamu telah menyambut aku seperti menyambut malaikat Allah, bahkan seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Sekarang, di mana kebahagiaanmu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa seandainya mungkin, kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Amin. Bacaan kita dari Sabda Bina Umat Minggu Paskah kedua yang diberi judul Jadi Teladan dalam Kasih. Pada ayatnya yang ke-12 ditekankan sebagai Aku minta kepadamu. Saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab
Aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik dari kamu. Sobat PKLU, untuk menjadi panutan atau teladan biasanya terjadi dengan sendirinya, tanpa harus diminta apalagi dituntut. Bila ada yang demikian, maka ada beberapa hal yang menjadi alasan seseorang menuntut supaya diteladani oleh orang lain, yaitu yang pertama, bersikap karena merasa lebih hebat, unggul, dan lebih baik dari yang lain, atau menekankan superioritasnya. Yang kedua, karena percaya diri sebagai agen perubahan positif. Yang ketiga, adanya keyakinan akan kebenaran melalui tindakan dan perkataan yang disampaikannya. Sepertinya yang ketiga inilah yang diharapkan Paulus dari jemaat Galatia. Permohonan Rasul Paulus dengan penuh keyakinan mengatakan, jadilah sama seperti aku. Ayatnya yang ke-12. Paulus menekankan kepada jemaat Galatia untuk menirunya dalam beberapa hal yang sudah dilakukannya. Misalnya dalam kesetiaan memberitakan kebenaran Injil pada ayatnya yang ke-11. Sebenarnya Paulus bukan hanya menuntut umat untuk menirunya, tetapi Paulus juga belajar dan meneladani kebaikan yang sudah dilakukan oleh umat, yaitu tindakan kasih mereka kepadanya dalam kesediaan menyambut orang lain. Hal ini mengingatkan bahwa kebaikan merupakan sesuatu hal yang harus dilakukan. Bukan hanya dilakukan di saat tertentu saja agar mendapatkan pujian. Mestinya kebaikan yang dilakukan murni tanpa pamrih. Kebaikan adalah buah dari kesediaan menyambut orang lain, seperti menyambut Kristus. Ayatnya yang ke-14. Tentu tidak mudah bagi kita untuk meminta orang supaya meniru atau meneladani kita, karena bisa saja dianggap sebagai sikap yang menunjukkan kehebatan, kebaikan dirinya. Namun, kita bisa bercermin dan belajar dari Yesus dengan menekankan hal yang patut diteladani, meski tidak mudah namun penting, yaitu supaya kita mengasihi musuh. Matius 5 ayat 44. Yesus sendiri sudah melakukannya. Jadi, kalau musuh atau orang yang membenci kita saja mesti dikasihi dengan tulus, terlebih sesama kita yang membutuhkan. Amin. Teladan sudah kau beri demi deritamu, dan melalui salibmu kau terima kuasamu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, akan
Sobat PKLU, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa sudah menyertai kami dalam pembacaan firman Tuhan. Biarkanlah firman itu diam dalam hati kami dan dapat kami pakai sebagai suluh langkah kami untuk melayani Dikau. Ya Yesus, mampukan kami untuk menjadi teladan dan meneladanimu dalam kasih. Pada kesempatan ini Bapa, kami berdoa bagi fungsionaris Majelis Sinode bersama dengan Dewan Pelkat PKLU. Biarkanlah Tuhan tetap bekerja sama agar mereka dapat memprogramkan hal-hal yang membuat kami warga PKLU bisa saling berinteraksi, saling kenal, dan kami tidak merasa sunyi, kami tidak merasa sendiri, kami tidak merasa kesepian. Kami yakin dan percaya mereka akan membuat program-program yang membuat kami warga PKLU bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan semuanya. Kami berdoa bagi sobat PKLU yang berduka atau yang mengalami pergumulan, sakit penyakit. Biarkanlah Tuhan tetap menjadi penghibur sejati, menguatkan iman percaya kami, memberikan pemulihan, kesembuhan, agar kami tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan bersama dengan kami. Tuhan, kami berdoa juga bagi mereka yang berbahagia karena ketambahan usia, perkawinan maupun kelahiran, ataupun ketambahan anggota keluarga. Biarkanlah Tuhan memberkati kebahagiaan mereka agar mereka tetap yakin bahwa semuanya itu berasal karena kasih karunia-Mu, Bapa. Bapa kami dalam surga, kami berdoa bagi pemerintah kami. Kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, kiranya Tuhan memberkati pemerintah kami agar mereka dapat memberikan keputusan-keputusan untuk kami dapat menikmati kebahagiaan dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini, Tuhan. Masih banyak gumul doa kami perserahkan dalam kasih-Mu Bapa, tapi sebelum keluar dari mulut kami yang penuh bercemar dengan dosa, Tuhan telah mengetahuinya. Ampunkan salah dosa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat PKLU, sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Biarkanlah semuanya itu menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. PKLU tetap semangat, pelayanan segar dan hijau, dan berbuat terus. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.